Setiap pertemuan selalu memiliki arti. Begitu juga dengan kejadian yang bisa memiliki pesan, baik yang tersirat maupun yang tampak. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya. Kali ini di Scary Tale Season 3. Akhirnya guys, kita sampai juga nih di part terakhir rumah hantu perkebunan karet ya. Dimana akhirnya Pak Heri sama Wahyu itu tahu sebenarnya ada apa sih di perkebunan karet itu. Dan juga nasib dari Pak Heri sama Wahyu ini bakal... Nah kali ini gue cerita tuh nggak sendirian. Gue ditemenin sama si Jubah Hitam. Barangkali kalian yang lagi nonton juga ditemenin sama sosok... Gue budak beneran anjir. Sebelum dimulai jangan lupa subscribe channel RJ5, terus komen juga yang banyak, sama jangan lupa follow Instagram gue nih, Drill Aditya. Gue juga ucapin makasih sama Bristory yang telah ngizinin gue bacain cerita ini. Jadi langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Pak Heri lagi ngelamun tuh di ruang tengah. Entah kenapa dia mikirin mimpinya yang tadi. Orang-orang lagi pada tawuran. Nah, di satu sisi si Wahyu ini masih di rumah sakit. Mau nggak mau dong Pak Heri ini akhirnya memberanikan diri untuk tinggal di rumah itu sendiri. Karena pertimbangan dia tuh lagi banyak banget ya. Kerjaan yang lagi padat, takutnya keteteran dan juga capek lah kalau misalnya dia harus bolak-balik tuh kota ke kebon, yang ada waktu sama tenaga bakal jadi lebih capek. Mau nggak mau, berat, tapi ya gimana lagi. Sebagai seorang laki-laki, Pak Heri harus kuat. Malam pun kembali tiba di rumah perkebunan karet itu. Sekitar jam 10 malam, Pak Heri ini langsung masuk kamar. Dia langsung pengen tidur aja tuh daripada ketemu makhluk-makhluk itu lagi. Ya pocong lah, si Jubah Hitam lah. Mungkin ya karena saking kecapeannya, baru aja berbaring, Pak Heri ini udah ketiduran. Tapi dia lupa tuh nutup pintu kamarnya. Di tengah-tengah tidurnya, tahu-tahu Pak Heri ini kebangun gitu aja. Dan pas dia lihat jam, ternyata masih jam 2 malam. Mampus nih gua. Di situ Pak Heri langsung deg-degan ya, takutnya nih terjadi apa-apa lagi. Apalagi kan si Wahyu ini gak ada di rumah. Jadi pernah gak sih kalian tuh lagi capek tidur, tahu-tahu jam 2 atau jam 3 pagi tuh kebangun. Nah, pas kebangun itu, perasaan kalian tuh kayak was-was ya. Duh, kok kayaknya ada orang yang liatin gua dari luar gitu loh. Kira-kira itu tuh yang dialamin sama Pak Heri. Pak Heri lihat tuh ke arah pintu yang masih kebuka, di mana ruang tengah tuh kelihatan ya dari kasurnya. Di situ dia ngeliat, loh kok ada orang kayaknya di ruang tengah gitu loh. Takut masih ngelindur atau gimana, Pak Heri coba perhatiin lagi tuh ke ruang tengah. Ternyata Pak Heri ini nggak salah lihat. Kelihatan ya ada sosok laki-laki yang nggak tahu siapa lagi duduk di ruang tengah. Sosok itu pakaiannya serba hitam dan membawa golok. Jantung Pak Heri seakan-akan nih mau copot. Dia cepet-cepet tuh ingin bangun, tapi malah dia kayak nggak bisa gerak. Loh, kok saya nggak bisa gerak ini? Pak
Pak Heri takut setengah mati. Dia tuh pengen kabur sebenarnya, tapi kok nggak bisa-bisa gitu loh. Terus juga siapa coba maksudnya yang mati? Hingga akhirnya laki-laki sosok hitam itu berdiri dan terlihat keluar dari rumah. Antara sadar sama nggak sadar nih, tiba-tiba Pak Heri bisa gerak lagi. Di situ dia kayak bingung ya, aduh gue harus ngapain nih gitu loh. Dan itu siapa sih sebenarnya laki-laki yang pakai baju hitam itu? Kok bisa masuk rumah? Kan pintu udah dikunci. Mau keluar takut, mau di rumah juga takut. Serba salah lah pokoknya Pak Heri pada saat itu. Dia coba tuh cek ke ruang tengah. Ternyata laki-laki itu udah nggak ada. Hingga dia ini ngedenger banyak suara ya, kayak ada suara-suara orang dari arah luar rumah. Untuk mantau situasi dan mastiin dia bisa ngambil keputusan yang tepat ya. Takutnya kan kenapa-kenapa nih. Dia tuh coba beraniin diri lihat ke jendela. Sebenarnya di luar itu ada apa. Dan Pak Heri merinding. Dia kembali lihat tuh rombongan orang pakai pakaian serba hitam, bawa beberapa keranda. Mereka jalan ke arah perkebunan karet. Hingga orang-orang tersebut pun nggak kelihatan lagi. Sebenarnya ada apa sih nih? Dan siapa orang-orang itu, pikir Pak Heri. Buru-buru tuh dia langsung cek keadaan rumah, ternyata masih dalam kondisi aman. Dia langsung tuh kunci pintu-pintu di rumah hingga dia pun menunggu pagi. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Beberapa hari setelahnya, Wahyu ini udah boleh pulang dari rumah sakit karena emang kondisi dia tuh udah semakin membaik lah. Nah, kebetulan di hari itu ada juga undangan dari Pak Lurah yang lagi ngadain selamatan kelahiran cucunya. Di hari Jumat itu, Wahyu sebenarnya pengen ikut tuh ke acara Pak Lurah. Tapi emang karena kondisinya yang masih belum sehat, Pak Heri pun melarangnya. Beneran nih Pak, saya nggak boleh ikut. Udah, kamu di rumah aja yuk. Nanti kalau sakit lagi kerjaan malah makin numpuk. Tapi Pak Heri kan nih baru beberapa kali ke sana. Emang udah hafal jalannya Pak? Apalagi nih ya, hutan di sebelah barat kan lebih rindang dari bagian lainnya. Nggak apa-apa kok, nanti selesai acara saya bisa langsung pulang duluan. Akhirnya Pak Heri ini berangkat tuh naik motor supaya bisa cepet nyampe lah. Jaraknya tuh sekitar 1 jaman lah. Nah, ketika di jalan ini, Pak Heri malah nyasar. Bener kata si Wahyu, jalan di hutan bagian barat ini, jalurnya itu lebih susah. Udah gitu, pohon-pohonnya itu banyak yang rindang, sehingga menyulitkan Pak Heri nih yang kayaknya emang belum familiar sama jalannya. Pak Heri bingung ya mau lewat mana, karena banyak jalur yang bercabang. Dia coba tuh ambil jalur kanan, ujung-ujungnya malah balik lagi ke tempat awal, jalur bercabang yang ada pohon kembar. Pak Heri mulai was-was ya, mana udah mulai gelap, dia terus baca doa tuh. Kali ini dia coba jalur kiri, dia jalan tuh, susurin pohon-pohon, balik lagi ke pohon kembar. Waduh, gimana ini? Hingga di tengah kebingungannya ya, Pak Heri nggak sengaja ngeliat di ujung jalan, loh, itu kok kayak ada orang gitu loh, pakai baju hitam, pakai caping juga di kepalanya. Ya udah Pak Heri mutusin buat pergi ke orang itu aja, nanya sebenarnya jalan ke rumah Pak Lurah itu lewat mana. Maaf Pak, jalan ke rumah Pak Lurah lewat mana ya? Masih jauh enggak ya? Ke kiri, sesudah itu ke kanan. Terima kasih Pak. Bapak mau kemana? Mau ikut saya aja Pak? Tidak usah. Baiklah Pak, saya jalan dulu. Sekali lagi terima kasih ya Pak.
Jalanlah tuh Pak Heri ngelanjutin perjalanannya. Hingga nggak lama, bener juga kata laki-laki tadi. Kelihatan tuh rumah yang berjejer di kiri dan di kanan. Nggak lama Pak Heri pun sampai di rumah Pak Lurah. Maklumlah, dulu belum ada Google Maps. Setelah sampai, Pak Heri pun langsung disambut tuh oleh keluarga Pak Lurah. Nah, acara pun dimulai mulai dari sambutan, terus doa-doa, sampai makan-makan nih. Hingga ketika Pak Heri ngobrol-ngobrol sama warga, dia kaget banget dengar tentang cerita perkebunan karet itu. Jadi saya mau bilang nih sama Pak Heri, biasanya ya, yang kerja di tempat itu nggak bakal kuat deh tinggal lama-lama di rumah Pak Heri sekarang. Udah banyak tuh cerita-cerita yang beredar, bukannya saya mau nakut-nakutin Bapak nih. Tapi biasanya mereka itu selalu diteror. Bahkan nih Pak, ada satu karyawan yang hilang dan nggak pernah ketemu tuh sampai sekarang. Oh, memang sebetulnya ada apa ya di sana Pak? Jadi gini Pak Heri, keluarga besar saya mulai dari kakek emang udah tinggal di wilayah luar perkebunan. Jadi bisa dibilang kalau kakek saya itu adalah saksi langsung peristiwa mengerikan yang pernah terjadi di perkebunan karet tersebut. Tapi beliau udah meninggal. Memang ada peristiwa apa Pak? Dulunya sih itu bekas pemakaman yang isinya korban pembunuhan dari tragedi di masa itu. Tapi sampai sekarang belum diketahui letak pasti posisinya. Pak Heri seketika merinding. Dia mikir ya, kok makin lama tinggal di sana itu makin serem, dan jangan-jangan sosok jubah hitam yang suka bawa keranda itu yang dimaksud sama Pak Lurah tadi. Masih banyak sebenarnya pertanyaan di kepalanya Pak Heri, tapi karena udah jam 9 malam, dia pun ingat ya kalau dia pulang sendiri. Mau nggak mau dia harus menyudahi obrolan pada malam itu. Dan jalanlah tuh pulang Pak Heri sendirian. Pak Heri jalan ngendarain motornya. Sepanjang perjalanan dia merinding ya karena dengar cerita dari Pak Lurah sama warga tadi. Hingga tiba-tiba di jalan Pak Heri ini ngerem mendadak. Pak Heri ini bingung, dia lihat ada jembatan kayu di depannya. Loh, ini jembatan apaan ya? Kok saya nggak pernah lihat sebelumnya? Ini kok ada jembatan ya? Apa saya nggak ngeh aja selama ini? Perasaan jalannya udah bener deh, pikir Pak Heri. Hingga nih, nggak lama setelah kejadian itu, tiba-tiba Pak Heri ngeliat sosok pocong. Keesokan harinya nih setelah kejadian tadi, Wahyu cerita sama Pak Heri. Ketika dia di rumah sakit ketemu sama Pak Lukman, salah satu mandor perkebunan karet waktu dulu ya, dimana kayaknya Pak Lukman ini tahu banyak hal deh mengenai asal-usul perkebunan karet itu. Dan dari pertemuan singkat Wahyu sama Pak Lukman di rumah sakit tuh, Wahyu pengen ngajak Pak Heri nih buat ke rumah Pak Lukman dalam waktu dekat untuk nyari tahu sebenarnya ada apa sih di rumah ini. Nah, sambil nunggu waktu janjian tiba, mereka pun ngelakuin rutinitas tuh, masih kayak biasanya. Tapi sebelum mulai kerja, belakangan ini di rumah tuh selalu ada kucing hitam tiap pagi. Kucing itu duduk di depan pintu, di atas keset baru masuk ke dalam tuh biasanya. Dan kucing itu pun selalu dikasih makan sama Wahyu. Cuman kadang kalau menurut Wahyu nih, pandangan kucing hitam itu rada aneh ketika dia tuh ngeliat bagian belakang rumah kayak dapur sama kamar mandi. Mungkin nih cocok logi Wahyu doang kali, pikir Pak Heri. Ya udahlah, mereka kerja hingga malam pun kembali tiba di rumah perkebunan karet. Malam harinya Wahyu ini masih bangun di kamarnya. Sampai-sampai dia denger ya, ada suara yang tadi sore dia sempat denger. Suara kayak orang lagi mukul tembok.
Awalnya nih Wahyu coba cuek ya, tapi masalahnya suara itu nggak hilang-hilang, ya rada ganggu juga lah. Pak Heri juga denger suara itu kayaknya dari belakang rumah. Jalanlah tuh mereka ke belakang rumah. Dan ternyata nggak ada apa-apa di belakang. Balik lagi tuh mereka ke kamar. Lah, muncul lagi itu suaranya Yu. Nggak tahu itu Pak, dari tadi sore saya sudah denger, berisik banget. Ayo, coba kita cek lagi ya. Mereka deg-degan ya, tapi mau gimana lagi, suaranya itu bener-bener ganggu banget. Mereka cek satu-satu belakang rumah, dapur, kamar mandi. Nah, akhirnya mereka tahu kalau suara itu berasal dari bawah lantai dapur. Ya kali mana ada orang iseng-iseng malam nih ada di bawah lantai dapur. Tahu ada yang nggak beres, mereka pun langsung balik ke kamar. Hari yang ditunggu-tunggu tiba. Sebenarnya ada apa sih sama perkebunan karet ini? Minggu siang itu akhirnya Wahyu sama Pak Heri berangkat nih ke rumah Pak Lukman, di mana sebenarnya rumah dari Pak Lukman ini cukup jauh dari perkebunan karena dekat sama rumah sakit tempat Wahyu dirawat. Jalanlah tuh mereka berdua pada saat itu. Mereka berdua ini naik motor ya, hingga ketika sampai mereka lihat rumah dari Pak Lukman ini tergolong besar, tapi desainnya sederhana. Jadi ada 4 kursi kayu tuh yang mengelilingi meja bundar di teras. Usia Pak Lukman sendiri adalah 67 tahun, tubuhnya kurus tapi masih kelihatan sehat. Jadi Pak Lukman ini adalah mandor perkebunan karet itu di tahun 1970 sampai 1972. Gue sendiri nggak tahu ya apa perusahaan Pak Lukman ini masih sama atau udah beda sama yang sekarang. Tapi yang jelas Pak Lukman ini adalah seorang perantau ya. Karena aslinya itu dia dari Jawa Timur dan merantau ke Sumatera untuk bekerja di perkebunan karet tersebut. Nah, setelah basa-basi sebentar, dimulailah cerita dari Pak Lukman. Dulu, ketika bekerja, saya juga tinggal di rumah perkebunan itu. Dengan istri dan anak bungsu saya yang bernama Bowo. Anak saya itu, Bowo, selalu cerita bahwa di perjalanan menuju rumah perkebunan, dia selalu melihat ada orang-orang yang pakai baju hitam. Padahal saya nggak pernah lihat ada orang sama sekali. Kejadian-kejadian aneh ini juga saya alami, mulai dari bungkus rokok yang hilang, Bowo yang juga katanya ngelihat ada orang pakaiannya serba hitam yang ada di ruang tengah. Ya, gitu-gitulah mas. Tapi saya abaikan saja sama istri saya. Jadi rumah itu ternyata udah ada dari tahun yang cukup lama. Entah dipugar lagi sama perusahaan yang baru apa gimana, gue gak ngerti deh. Kita lanjut aja nih ceritanya. Sampai ketika saya mengalami kejadian yang sulit. Istri saya sempat ngobrol dengan seorang nenek yang suka nyapu di halaman samping, mas. Anehnya, wanita tua itu hanya nyapu di satu tempat itu aja. Dan seingat saya, nenek itu pakai kebaya dan tubuhnya bungkuk. Wahyu merinding. Jadi ini nenek-nenek yang sering gue denger lagi nyapu malam-malam di luar rumah. Dalam hati si Wahyu ya. Karena penasaran, Wahyu pun nanya lagi tuh sama Pak Lukman. Sebenarnya nenek itu siapa, Pak? Jadi setahu saya ya, sebelum saya bekerja di sana, tepat di atas perkebunan karet itu, sering ada perkelahian. Dan banyak warga yang jadi korban, mas. Salah satu korbannya adalah remaja laki-laki yang sejak kecil dirawat sama neneknya. Mungkin berat bagi nenek menerima kenyataan pahit itu. Cucunya dimakamkan di dekat rumah yang berdiri di sana. Dan nyaris setiap hari, nenek itu datang untuk menyapu di atas makam cucunya sambil gendong kayu bakar. Dan setahu saya, nenek itu sejak kejadian itu tidak lama juga meninggal.
Pak Heri sama Wahyu sampai nelen ludah tuh dengan perkataan dari Pak Lukman. Buset, serem amat ini. Nah, Pak Lukman ini juga bilang ya, karena emang itu dia udah resah dan khawatir banget lah dengan apa yang dia alamin. Dia sampai nyari jawaban ke saksi hidup yang masih ada saat itu. Kepala Desa Sindang Hulu. Pak Lukman yang ngerasa ada yang gak beres sampai nyari tahu ke Pak Paiman ya, kepala Desa Sindang Hulu pada saat itu. Dan kalau kata Pak Lukman nih, Pak Paiman itu orangnya udah cukup renta. Disitulah Pak Paiman menceritakan semuanya kepada Pak Lukman. Jadi setelah saya cari tahu, Desa Sindang Hulu dulunya adalah sebuah desa yang berdiri di atas tanah yang tidak terlalu besar. Desa itu sangat tenang, jaraknya cukup jauh dari desa lain. Warganya sangat mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Sebagian masyarakatnya kerja sebagai petani dan berladang, lalu hasilnya dijual ke kota. Hingga akhirnya beredar kabar desa itu akan digusur oleh perusahaan besar, dan warganya ini akan mendapat ganti rugi beserta tempat tinggal yang baru. Tapi Mas, sayang, satu persatu warga di sana menolak. Warga yang menolak itu lenyap tanpa jejak. Mayat mereka dikubur di atas perkebunan karet. Dan saya tahu, ada dua aktivis terkenal yang sering melawan, yaitu Supri dan Mariono. Di situ Pak Heri merinding ya. Loh, bukannya waktu itu saya lihat papan nisan nama Supri sama Mariono? Jangan-jangan itu lagi yang dimaksud sama Pak Lukman. Kita lanjut lagi nih. Mereka melakukan perlawanan hingga akhir hayatnya. Supri dan Mariono disuruh menggali kuburannya sendiri. Selain Supri dan Mariono, masih banyak lagi korban meninggal yang dikubur di atas perkebunan karet, tanpa tahu letak pastinya ada di mana. Beberapa minggu setelahnya, Desa Sindang Hulu sudah benar-benar tergusur. Banyak pemakaman di Sindang Hulu yang dipindah ke tempat baru oleh perusahaan. Di masa itu pemandangan orang berbaris membawa keranda sudah terlihat biasa dari pagi sampai malam, Mas. Mereka terus-terusan nelen ludah tuh denger cerita dari Pak Lukman. Gak nyangka ya kok bisa sampai ngeri banget kayak gini gitu loh. Wahyu yang penasaran pun nanya, kalau rumah itu dulunya bagaimana Pak? Dan Pak Lukman pun menjawab. Jadi, banyak juga makam yang masih tersisa di sana, Mas. Hal itu karena banyak warga desa lain yang turut memakamkan warganya di Desa Sindang Hulu. Termasuk ada juga makam tertinggal di atas rumah yang saat ini kalian tempati, Pak Heri dan Mas Wahyu. Aduh, gimana ya ini Pak? Kok jadi ngeri gini? Wahyu sama Pak Heri langsung saling natap tuh. Seketika nyali mereka jadi langsung ciut. Setelah tahu kebenarannya, mereka itu udah gak mau tinggal di rumah itu. Iya, daripada kenapa-kenapa kan, nanti dikiranya mereka itu turut andil lagi dalam penggusuran tersebut. Terus nanti ada yang membalas dendam kayak gimana lah. Pokoknya pikiran mereka tuh udah kemana-mana lah saat itu. Nah, malam itu juga Wahyu sama Pak Heri itu udah mutusin ya besok pagi mau nelpon Pak Burhan nih atasannya. Bilang kalau mereka itu udah gak mau tinggal di sana. Baliklah tuh ke rumah mereka buat siap-siap. Hingga ada sebuah kejadian mengerikan lagi yang dialami oleh mereka. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Pagi harinya Pak Heri tuh langsung nelpon atasannya ya Pak Burhan. Di situ dia ceritain tuh kejadian menyeramkan yang selama ini dialamin Pak Heri sama Wahyu ya. Hampir 4 tahun ketika tinggal di rumah perkebunan karet itu. Pak Burhan malah kaget, loh kok selama ini kenapa nggak bilang kalian?
Pak Heri itu jawab, tadinya kami berusaha pengen kuat aja Pak untuk mengemban tugas ini, tapi lama-kelamaan kami menyerah juga. Pak Burhan pun langsung menyuruh mereka berdua ya untuk segera tinggal di kota. Ya udahlah, mereka pun bekerja sambil siap-siap tuh untuk pindahan hingga maghrib pun kembali tiba. Kalau sudah selesai, ayo Pak kita jalan. Loh, kok suara itu muncul lagi? Wahyu kebingungan. Biasanya nenek-nenek lagi nyapu itu muncul malam-malam. Lah ini baru jam 6:30 malam, udah muncul. Pak Heri sama Wahyu tuh merinding ya, nggak kayak biasanya. Hingga radio di ruang tengah tiba-tiba juga bunyi sendiri. Para pendengar RJ5 FM yang setia, jumpa lagi. Saya akan menemani rekan semua pada hari ini 21 Maret 1968 bertepatan dengan hari. Wahyu langsung tuh matiin radionya. Ngeselin lu, nyala-nyala sendiri mulu, kata si Wahyu. Dan gak lama Wahyu pun langsung ngajak Pak Heri nih buat pergi. Karena entah kenapa perasaan Wahyu ini bener-bener aneh banget lah, gak enak di malam itu. Pak Heri bawa 2 tas tuh di tangannya. Mereka jalan ke pintu depan. Hingga langkah mereka itu berhenti ya tiba-tiba. Karena ngeliat ada rombongan berjubah hitam di depan perkebunan rumah mereka. Lagi-lagi mereka membawa keranda. Jumlah sosok berjubah hitam itu banyak. Dan seperti kayak lagi ngelakuin ritual kayak biasanya. Hingga pocong itu kembali melompat sendiri dari keranda. Nyali mereka seketika ciut. Mau pergi salah, mau di rumah malam ini juga makin salah. Di situ mereka takut ya kalau sosok berjubah hitam sama pocong itu bakal nyakitin mereka berdua nih. Hingga akhirnya Wahyu pun memberanikan diri nih. Udahlah Pak, ayo kita pergi aja. Buru-buru, cepet-cepet. Langsung tuh mereka ke motor. Diengkol motornya, untungnya motornya langsung nyala. Dan mereka berdua pun menembus gelapnya jalan hutan di perkebunan karet itu dengan masih menyisakan banyak tanya dan juga misteri. Itu dia guys, akhir cerita dari rumah hantu di perkebunan karet ya, dimana bener-bener Wah, gila sih. Pak Heri sama Wahyu itu memberanikan diri tinggal cukup lama ya di rumah hantu perkebunan karet tersebut. Tapi ya akhirnya mereka menyerah juga setelah tahu asal-usul dari perkebunan karet itu. Terjawab semua tuh, dimana kita jadi tahu ya dari Pak Lukman. Ternyata dari dulu aja tuh yang tinggal di rumah tersebut udah digangguin. Tapi di sini gue bener-bener salut banget sama Pak Heri dan Wahyu ya, karena mereka ini bener-bener kompak banget dan juga mereka ini bisa gue bilang pantang menyerah. Gue ucapin makasih banget nih buat kalian yang udah ngikutin 4 part ya rumah hantu di perkebunan karet ini. Ya, walau gue juga nggak tahu ya apa ada nih sebenarnya lanjutan dari cerita ini. Nanti coba gue tanya deh ke Bristory. Sekali lagi makasih buat Bristory yang udah ngizinin gue baca cerita ini. Jadi gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.